Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah kajian fikih muamalah yang berjudul qard dan rohn. Untuk yang pertama ialah pengertian qard. Secara etimologi, qardu berarti pinjaman hutang atau muqrad, atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang atau iqrad. Secara terminologi, qardu adalah memberikan kepemilikan atau tamlik suatu harta atau mal dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan dasar hukum qard. Yang pertama yaitu man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dasar hukum qard yang kedua yaitu man aqrada musliman dizhama marrataini kana lahu ajru shadaqatin marratan. Yang artinya, barang siapa memberi pinjaman hutang kepada seorang muslim 2 kali, maka ia mendapatkan pahala sedekah 1 kali. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Dasar hukum qard yang ketiga yaitu annan nabiyya qala ra'aitu maktuban ala babil jannati lailatan asribi as-sadaqatu basyri amthaliha wal qardu bi thamaniyata asyara fakultu ya Jibrilu ma balul qardi afdalu minas sadaqati qala li'anna as-sa'ila qad yas'alu wa 'indahu wal mustaqridu yastaqridu illa min hajatin. Yang artinya, sesungguhnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku melihat tulisan di atas pintu surga pada malam Isra'ku. Pahala sedekah dilipat gandakan 10 kali, dan pahala memberikan pinjaman hutang dilipat gandakan 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, apa yang menjadikan pinjaman hutang lebih utama dari sedekah? Jibril menjawab, karena orang yang meminta sedekah terkadang meminta sesuatu yang telah ia miliki, sedangkan orang yang mencari pinjaman hutang tidak ia lakukan kecuali karena membutuhkan. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rukun dan syarat qard. Rukun qard ada 4, yaitu muqrid, muqtarid, muqrad, dan sighah. Sedangkan syarat qard menurut Wahbah Al-Zahaili juga ada 4, yaitu akad qardlu dilakukan dengan sigat ijab dan kabul, atau bentuk lain yang dapat menggantikannya. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum atau berakal balik dan tanpa paksaan. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran atau padanan nilainya atau mitsali. Sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam qardlu dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan dan ukuran jumlah. Dan jenis kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Pengertian ran. Terminologi akad ran atau gadai ialah menjadikan barang atau ain sebagai jaminan atas hutang atau ad-dain. Artinya, menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang. Baik, terima kasih pada Mas Agil. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya yang akan menjelaskan tentang dasar hukum rohan. Terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Al-ayah. Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Kemudian dijelaskan pula dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam rahana dir'ahu inda yahudiyin yuqalu lahu Abu Syahm ala salasina sa'an min sya'irin li ahli. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu menggadaikan baju perangnya kepada seorang Yahudi. Kemudian Abu Syahm sebagai jaminan atas 30 sak gandum untuk keluarga beliau. Kemudian lanjut kepada rukun dan syarat rohan. Jadi ada 4 rukun rohan, yaitu akid, rahin dan murtahin, kemudian syighad, ijab dan kabul, dan marhun dan marhun bih. Pertama ada akid atau pelaku akad. Rohan adalah rohin dan murtahin. Jadi pelaku akad atau akid di sini adalah rohin dan murtahin. Rohin itu adalah pihak yang memiliki tanggungan hutang dan menyerahkan jaminan marhun kepada murtahin. Sedangkan murtahin itu adalah pihak pemilik utang dan penerima jaminan dari rohin. Kemudian masing-masing dari rohin dan murtahin disyaratkan harus memiliki kriteria mukhtar atau bebas dan mutlak at-tasarruf atau ahli at-tabarru, yaitu orang yang memiliki kebebasan mentasarrufkan hartanya, baik tasarruf yang bersifat komersial, mu'awadah, dan non komersial tabarru', seperti penjelasan dalam bab ba'i atau bab jual beli. Kemudian yang kedua ada sighah atau bahasa interaksi yang berupa ijab, penawaran, dan kabul persetujuan. Diperlukan dalam akad rohan sebab akad rohan melibatkan materi atau mal, sehingga harus didasarkan kepada kerelaan hati, taradhin. Kerelaan hati bersifat abstrak, kafi, dan ijab kabul merupakan ekspresi paling representatif sebagai pernyataan saling setuju, taradhin, seperti yang diulas dalam bab ba'i atau jual beli. Kemudian yang ketiga ada marhum. Marhun ialah barang yang digadaikan sebagai jaminan wasiqah atas hutang. Secara umum, kriteria marhun ialah setiap barang atau ain itu barang, yang secara hukum sah dijadikan mabi', maka sah dijadikan sebagai marhun. Kriteria ini hanya secara umum sehingga terdapat beberapa pengecualian, yakni sah dijadikan mabi' namun tidak sah dijadikan marhun, seperti budak mudabbar dan lahan yang sedang ditanami, atau sebaliknya, yakni sah dijadikan marhun namun tidak sah dijadikan mabi', seperti budak perempuan amat yang memiliki anak kecil, barang pinjaman, dan lain-lain. Kemudian yang keempat ada marhun bih. Jadi marhun bih ialah hak piutangnya murtahin yang berada dalam tanggungan rohin yang dijamin dengan marhun. Syarat-syarat marhun bih ialah dain, sabit, luzum atau ailun ila al-luzum dan ma'lum. Kemudian adapun syarat-syarat rohan. Tadi menjelaskan tentang rukun, sekarang ada syarat-syarat dari rohan. Pertama, akid, kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria al-ahliyah, yaitu orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi tidak disyariatkan harus balik. Dengan demikian, anak kecil yang sudah sah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rohan. Tidak ada batasan umur. Kemudian yang kedua, syighad. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa syighad dalam rohan tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena sebab rohan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rohan tetap sah. Kemudian yang ketiga ada marhun bih atau utang, yaitu hak yang diberikan ketika melaksanakan rohan dengan syarat berupa utang yang tetap
dan dapat dimanfaatkan, utang harus lazim pada waktu akad. Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin. Ya, jadi bisa disimpulkan teman-teman dari presentasi kami bahwasannya qard dan rohan, yakni qard itu adalah hutang, pinjaman hutang yang dimana ada empat rukunnya itu tadi. Kemudian pengembaliannya setelah hutang, pengembaliannya itu harus sepadan atau misli, sama seperti ketika kita berhutang, tidak ada bunga di dalamnya. Kemudian untuk rohan yaitu gadai, ialah menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang tadi, dalam artian menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang. Mungkin segitu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul jazil il aqwamis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.